Rasanya tuh visibilitas di mobil ini sangat luar biasa gitu ya. Pas switching ke mesin bensin itu halus banget di mobil ini. Nyaman banget tapi ya. Ini menurut kami terlalu nyaman. Saat ini salah satu pemegang tahta PHEV termurah di Indonesia. Kalau di tahun lalu atau 2 tahun lalu itu mobil Cina memang, gembar-gembor itu tentang mobil listrik ya. Sekarang udah nggak lagi, karena banyak banget mobil Tiongkok yang kini menghadirkan, eee, energi alternatif lah istilahnya. Bukan mesin bensin, bukan juga baterai electric vehicle, tapi PHEV. Selain Chery, Geely juga bermain di segmen itu. Yes, ini adalah Geely Stare EMI. Dia adalah PHEV, plug-in hybrid vehicle, dan harganya tidak sampai 500 juta rupiah. Lantas seperti apa mobilnya? Ya, sebenarnya kami sudah pernah bertemu mobil ini di Cina pada bulan April 2025 lalu ya. Jadi itu kami bertemu banyak sekali memang model-model dari Geely, dan di China sendiri namanya adalah dia satu bukan subbrand sih, satu nama gitu ya, semuanya Galaxy. Kalau yang kemarin sudah hadir di Indonesia namanya adalah EX2 mobil listrik di GJAW 2025 lalu. Nah, di Cina itu namanya Geely Gium Xingyuan. Sedangkan ini namanya adalah Geely Galaxy Starship 7. Nah, ketika masuk Indonesia namanya berubah menjadi Geely Stare EMI. Sebenarnya strategi yang cukup baik sih. Jadi benar-benar dia mensimpelkan namanya ya, pelafalan modelnya. Kemudian, nah di segmennya dia memang perlu diakui banyak bertemu dengan rival asal Tiongkoknya. Jadi saat ini ada dua ya, ada Chery 38 CSH dan juga ada Jeku J7. Jeku J7 sejak kemunculannya mobil ini dia tuh harganya turun gitu langsung. Si Jeku J7 yang tadi sekitar 500-600 juta, harganya benar-benar setara dengan mobil ini yaitu 499,9 juta rupiah. Dan peluncuran mobil ini memang waktu itu cukup cepat gitu ya. Jadi mobilnya diperkenalkan di Gias, kemudian tiba-tiba launching, tiba-tiba sudah handover. Dan pada saat ini, saat video ini dibuat, yaitu Desember 2025, mobil ini sudah beredar. Nah, seperti apa sih mobilnya? Oke, secara bayangan, mobil ini memiliki dimensi panjang 4,7 meter, yang artinya memang tidak jauh dibandingkan Chery 38 CSA. Sedikit lebih besar Chery 38 CSA, dan dia benar-benar setara dengan Jeku J7. Secara desain memang dia mengadopsi bahasa desain yang mirip dengan mode-mode Geely terbaru ya. Dengan EX5 agak-agak mirip, dengan EX2 nggak mirip sih, tapi lebih mirip dengan EX5. Nih, bagian depannya seperti ini bagian atas itu hanya daytime running light dan lampu yang menyambung seperti ini ya. Lampu utamanya ada di bagian bawah. Kemudian sebagai sebuah PHEV ini cukup menarik karena dia tidak memiliki grill radiator gitu di bagian sini. Hanya ada sini untuk lubang pendinginannya di bagian bawah, kemudian ini emblem Geely modern seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesinnya. Nah, di balik kap mesinnya, dia ada mesin bensin, ada controller, dan juga ada motor listrik. Karena ya dia sebuah kendaraan hybrid ya, hybrid plug-in. Dan mesin bensinnya itu dia berkapasitas 1500 cc, 4 silinder naturally aspirated, yang menghasilkan tenaga 97 horsepower serta torsi 125 Nm. Sedangkan tenaga terbesar itu justru ada dari motor listriknya. Motor listrik ini dia mampu menghasilkan tenaga sebesar 214 horsepower serta torsi 262 Nm. Tapi tidak disebutkan memang berapa tenaga gabungan antara mesin bensin dan juga motor listrik. Tapi sebenarnya ya tenaga itu sebenarnya bonus sih sebuah mobil hybrid ya, sebuah mobil plug-in hybrid. Memang rata-rata mobil hybrid ya tenaganya tuh besar gitu ya. Tapi yang paling penting adalah jarak tempuhnya sebuah plug-in hybrid. Karena apalagi asal Tiongkok gitu ya, mereka selalu mengklaim di atas 1000 km. Satu kali pengisian bahan bakar, satu kali pengisian daya full, 1000 km lebih, selalu kayak gitu ya. Dan juga terjadi di Geely Stare EMI ini. Geely itu mengklaim bahwa mobil ini tidak exact berapa, tapi yang lebih plus 1000 km untuk range-nya. Nah, di balik motor listriknya, dia disokong oleh baterai berkapasitas 18,4 kWh. Ya, yang artinya itu standarnya mobil PHEV sih gitu ya. Tapi ya itu, mereka berani mengklaim bahwa bisa di charge full dan diisi bensin full itu 1000 km. Nah, apakah itu benar? Nanti kita akan buktikan. Dengan matematika tentunya, hitung-hitungan. Nah, untuk bagian sampingnya seperti ini. Secara dimensi memang terlihat cukup
ya cukup panjang ya, tapi mobil ini ketika dikendarai, kami sudah mengendarai mobil ini, memang dia terasa cukup lebar gitu ya. Kemudian bahasa desainnya nggak setegas bagian depannya, bagian sampingnya ya lagi-lagi ini dia tuh gimana ya bilangnya, agak mobil Tiongkok banget gitu ya, karena kurang berkarakter menurut kami. Lihat bagian depannya, seperti ini, membulat membulat membulat, kemudian, ada aksen ini, aksen hitamnya di bagian over fender. Nah, di mana bagian kurang berkarakternya? Menurut kami ada di bagian belakangnya. Ini jika dilihat 3/4 seperti ini ya, itu rasanya mirip banget dengan Porsche Macan, bagian belakangnya seperti ini, pilarnya, kacanya, kemudian lampunya kayak gitu ya. Ini kalau ditutup, ini benar-benar mirip dengan Porsche Macan bagian belakangnya ini. Ya nggak masalah sih, tapi overall ini adalah SUV yang berdesain modern, itu kembali lagi ke preferensi soal desainnya. Kemudian bagian atasnya dilengkapi dengan roof rail seperti ini dan dia bisa dilengkapi dengan barang. Mau taruh roof box ini bisa. Dan sebelum ke bagian port pengisian daya, kita dulu peleknya, dia desainnya seperti ini, bilah-bilah kipas seperti ini, dan dia dilengkapi dengan diameter ring 18 dengan ban berukuran 225/55. Nah, ini yang menurut kami cukup hebat, yaitu PHEV asal Tiongkok ya. Ini soal pengisian dayanya. Ini udah kayak mobil BEV sebenarnya ya, dilengkapi dengan fast charging. Itu hanya dimiliki oleh PHEV asal Tiongkok. Mobil Jepang itu sebut aja deh, dari Mazda CX-80 sampai Lexus sekalipun, Lexus RX itu tidak dilengkapi dengan fast charging seperti ini. Nah, kami sudah mengetes dan menurut klaim dari Geely-nya ya, ini fast chargingnya cepat, dia 40 kW maksimal tangkapan dayanya. Baterainya 17,8 kWh, artinya nggak nyampe sejam ini sudah bisa full. Memang sebenarnya agak beda konsep gitu. Kalau misalkan di merek Jepang gitu ya, dia hanya dilengkapi dengan AC charging karena mereka mengklaim bahwa mobil tersebut tidak untuk di-charge di SPKLU, di-charge-nya di rumah. Jadi di mobilnya dipakai misalkan kerja atau ngantar anak sekolah, kemudian mobil malam diparkir, di-charge gitu ya. Nah, kalau mobil ini lebih fleksibel lagi sebenarnya kalau mobil asal Tiongkok. Dia bisa di-charge di SPKLU, bisa juga di-charge di rumah seperti konsepnya PHEV Jepang gitu ya. Dan tidak hanya Geely Starry memang, semua PHEV yang asal Tiongkok yang hadir di Indonesia itu semuanya dilengkapi dengan fast charging. Seperti Tiggo 8 CSH dan juga Jeku J7, Jeku J8 dan Chery Tiggo 9 CSH. Kemudian bagian belakangnya seperti ini, desainnya sebenarnya seirama sih dengan keseluruhan bodinya ya. Serba membulat, tidak ada patahan-patahan di bagian belakangnya pun. Jadi ini adalah SUV yang serba membulat, bukan boxy gitu ya, untuk konsepnya. Dan untuk lampunya seperti ini, mobil modern banget dan mobil asal Tiongkok banget ya. LED, menyambung seperti ini, tapi nggak apa-apa, overall dia modern. Kemudian bagian kacanya seperti ini, ada dirt black lamp-nya di bagian sini. Ini spoiler, oh ya ada aksen spoilernya. Kemudian ada rear defogger dan ada rear wiper di bagian sini. Rear wipernya tidak sembunyi di bagian atas. Kemudian emblemnya Geely tegas di bagian tengah, besar. Starry EMI, tidak ada emblem lagi. Ada kamera, karena mobil dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Oke, sekarang kita lihat bagian bagasinya sudah dilengkapi dengan mekanisme elektrik. Oh ini dia, bentar saya ini dulu. Ini bahasa desainnya Geely banget ya. Ini nih lampu garis-garis ini, Geely Zeekr nih kayak gini. Jadi nggak full menyambung tapi ada garis-garis putus di sini nih lampunya, itu bahasa desainnya Geely dan Zeekr. Zeekr juga kayak seperti itu. Tapi kalau Zeekr dia menyala gitu emblemnya. Nah, bagian bagasinya cukup besar untuk sebuah SUV dengan dimensi panjang 4,7 meter, tapi memang dia tidak dilengkapi dengan baris ketiga ya. Jadi dia kapasitasnya hanya 5 penumpang. Kemudian ada ini, ada partisi, jadi lebih tertutup untuk menyimpan barang di bagasinya. Tuh, seperti ini. Gampang mengoperasikannya. Bagasinya sih lega. Kemudian ini ruang bawahnya gede banget. Dan ini kita lihat apa yang di balik sini. Ada kotak tire repair kit. Oke, ada ban serep soalnya mobil ini ya. Oke, sudah kita tutup bagasinya. Kita lihat apa yang ada di baris keduanya. Dan ini dia ruang baris kedua dari Geely Starry EMI. Highlight dari kami ketika duduk di sini, itu joknya empuk banget. Tuh, benar-benar empuk loh ini, empuk dan nyaman. Kemudian headrestnya juga nyaman sekali. Tapi memang dia untuk pengaturan joknya rebahannya udah bagus sih sebenarnya. Tapi memang hanya ada satu tingkat kerebahan nih. Ya seperti ini saja. Tapi overall ini nyaman banget duduk belakangnya. Ini dibandingkan Jeku J7 sih jamanan ini duduk belakangnya. Apalagi dia dilengkapi dengan armrest seperti ini dan armrestnya nyangkut gini ya, nggak yang bahasanya apa ya, letoy gitu ke bawah ya. Kayak
brand-brand Jepang. Enak gitu jadi ya. Tuh, wah ini surprisingly duduk belakangnya enak banget ini, nyaman banget. Wah, kemudian dia juga dipadukan dengan nih legroom udah saya sesuaikan tinggi saya 170 cm di ruang pengemudinya. Masih bisa lihat ini ruang kaki lega sekali, headroom juga masih cukup lega. Wah, ini baris keduanya gila sih ini. Terus untuk joknya dia dilengkapi dengan bahan kulit full hitam, nggak ada warna aneh-aneh di sini, benar-benar hitam, all black. Plafon aja yang silver, dan untuk joknya dia bisa dilipat nih seperti ini. Ini 40, coba ini. Oh ya 40 60. Oke lah. Dan juga dia dilengkapi dengan panoramic sunroof. Ada speaker di sini. Ini speakernya banyak banget, coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Masih ada lagi di sini nih di headrest. Tapi berapa 11 ya? 11, 12, 13 buah speaker dari Flyme Sound. Flyme Sound dan Flyme Auto adalah OS-nya dari Geely memang. Ini sudah ditemukan juga di Geely X5 dan di Geely X2 juga ada, tapi tidak sebanyak ini speakernya. Tapi itu adalah operating system dari mobil-mobil Geely. Tapi berapa totalnya? 13. Lupa saya, masih ada subwoofer di belakang. Jadi speaker 13 dan juga dilengkapi dengan satu buah subwoofer. Nanti kita akan tes suaranya seperti apa ketika berkendara ya. Kemudian nah ada ventilasi AC di sini, memang tidak individual sih, masih mengikuti depan, tapi nggak masalah, cukup memberikan ini pendinginan di bagian belakangnya. Dan ini dia ada USB Type A dan Type C, ada ruang penyimpanan sedikit di bagian sini, dan juga kenyamanan tersebut didukung juga ini nih, nggak ada channel di bagian tengah nih. Wah, enak banget tuh bagian belakangnya. Material soft touch. Di sini ada plastik keras sedikit. Bawahnya pasti keras sih, tapi sininya soft touch. Oke lah untuk sebuah SUV 500 juta ya. Wah, speaker lagi. Berarti itu berapa? 13, 15 totalnya. Ini ada tweeter sih sebenarnya, bukan speakernya. Dan yang bisa dibilang menarik itu adalah ini nih, power window-nya. Tapi sebenarnya banyak ditemukan di mobil asal Tiongkok ya. Dimana dia invert axis, jadi untuk bukanya itu ke atas, bukan ke bawah. Dibalik gitu ya. Ini kemarin kita review juga di Changan Dipal SO7 ya. Tapi sebenarnya juga udah ada di Ion Hypertech dan banyak mobil Tiongkok lainnya. EX5 juga seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke baris depannya karena banyak banget yang dibahas untuk di balik lingkar kemudinya. Dan untuk di balik lingkar kemudinya memang apa ya, benar-benar mirip dengan EX5 gitu. Jadi dari ini nih center console seperti ini, kemudian tombol-tombolnya, ada knob putarnya, setirnya, instrumen clusternya, head unitnya, benar-benar nggak jauh beda gitu dibandingkan dengan EX5. Hanya ada perbedaan di sini nih di desain dashboardnya, tapi konfigurasinya sama gitu. Kisi-kisi AC juga sama. Ya nggak apa-apa sih. Overall nggak ada yang dikomplain dari bahasa desain EX5 ataupun di Stare EMI ini ya. Dan ada apa saja di mobil ini? Yang pertama adalah head-up display, tapi ini Anda nggak akan mendapatkan ini karena ini adalah spek yang belum final dari China. Jadi ya nggak masalah juga sih, karena ini instrumen clusternya juga dia akan memberikan informasi yang ada di head-up display-nya. Ya menyesuaikan harga lah, 499 juta rupiah ya. Kemudian, nah ini speakernya nongol seperti ini, muncul seperti ini. Ini juga ada di EX5 yang kami bahas dulu nih. Dan dia akan memberikan kualitas suara yang jernih, yang premium. Nah, di instrumen clusternya kita bahas dulu. Nggak terlalu banyak sebenarnya menunya yang bisa dipilih, hanya ada ini lagu, kemudian average power consumption, dan ada juga average fuel consumption. Oh ya, power consumption, fuel consumption beda ya. Current trip, dan juga ini ada tire pressure monitoring system. Kemudian di bagian kiri ada speedometer, dan di sini ada notif ya, notif pintu kebuka, kemudian lane keeping assist, dan dia juga bisa memonitor kendaraan yang ada di sekitar ketika berkendara. Kemudian lagi-lagi ya, instrumen cluster dengan ukuran seperti ini, fontnya juga mirip-mirip dengan mobil Tiongkok lainnya. Curiga saya, satu vendor, karena benar-benar ini sama 38 CS saya sama gitu, ukurannya sama, fontnya mirip, dan dengan brand Tiongkok lainnya seperti di Hypertech HC juga mirip kayak gini nih. Nggak tahu ya, Tiongkok mungkin satu vendor kali ya. Oke, kita beralih ke sistem entertainmentnya. Nah ini sistem entertainment yang di OS-kan oleh Flyme Auto. Keren, punya Geely selalu. Dia benar-benar high definition, ini wallpaper bisa diganti-ganti. Benar-benar kayak smartphone modern gitu ya. Dan ada apa saja menunya. Kita tarik ke bawah tuh jadi shortcut
seperti ini. Tuh. Nah, Anda bisa memilih beberapa mode berkendara. Mau pure itu full EV, hybrid. Nah, hybrid ya kinerja motor listrik dan mesin bensin digabungkan. Kemudian dia juga ada power. Nah, power adalah power mode atau sport mode lah kurang lebih ya. Jadi benar-benar perpaduan antara mesin bensin dan motor listrik dipadukan untuk memberikan power maksimal. Dan apa lagi ini? Automatic brightness tailgate bisa dibuka dari sini. Kebuka langsung tailgate-nya. Fuel flap. Jadi ketika Anda ingin mengisi bensin nggak perlu lagi tarik tuas gitu ya. Di sini di sistem entertainment ya. Nggak tahu deh lebih gampang di sistem entertainment atau di narik tuas gitu ya. Atau yang langsung di bagian fuel flap-nya. Diversive ventilation, nah dilengkapi dengan ventilasi angin untuk kursinya, sunroof sunshade nih, untuk mengatur sunroof panoramiknya, bisa dari sini juga. Kemudian ada power off untuk matikan mesin bensin. Mobilnya maksudnya tuh mati, semacam cut off-nya lah ya. Untuk menyalakan lagi tidak perlu tombol, hanya injak rem seperti ini langsung nyala mobilnya. Dan untuk nih kamera 360-nya, ini khasnya mobil Tiongkok banget, memang jernih gitu untuk kamera 360 derajatnya ya. Mobil Jepang kalah lah dibanding mobil Tiongkok ya. Kemudian AC di sini untuk mengaturnya nggak terlalu responsif ya. Nah, ini untuk mengatur AC-nya sebenarnya ada shortcut ya, tapi shortcutnya nggak bisa ngatur full gitu ya. Hanya ada matiin nyalain AC atau langsung auto di sini nih. Untuk sirkulasi juga ada di bagian sini, tapi tidak bisa mengatur suhu untuk bagian sini. Bisa sih. Waktu itu cara gimana ya? Coba kita on off dulu. Nah, bisa. Untuk angin bisa dia. Tapi untuk suhu dia nggak bisa. Jadi pencet dulu tombol di bagian sini salah satu, kemudian knop putarnya diputar. Seperti ini ya. Tuh, bisa. Nah, knop putar ini defaultnya adalah dia untuk mengatur volume. Oke, sekarang kita lihat lagi apa yang di pengaturan sini, karena banyak banget ya. Energi dulu deh, kita buka awal. Nah, ini dijelaskan ya semua ya. Fuel percentage-nya ada 98%, masih 90%. Baterai percentage 16%, tapi memang range-nya 0. Jadi ini untuk mode hybridnya saja. Dia masih harus menyimpan 16%, tapi tidak bisa menjalankan mobil ini seutuhnya dengan motor listrik. Jadi dia 0. Ini dari tadi syuting, ini mobilnya nyala. Tapi mesin bensinnya tidak menyala sama sekali, karena dia memanfaatkan daya yang masih ada di baterainya yang 16%. Tadi awal itu 20%. Nah, kemudian hold and charge. Nah, ini untuk mengatur nih state of charge, hold levelnya ada berapa sampai 85% di sini. Ini bisa diatur ketika di charge ya. Kemudian AC chargingnya bisa diatur juga. Ini mau berapa ampere, maksimal 32 ampere untuk AC charging ya, yang bukan fast chargingnya. Low baterai setup. Nah, ketika ini sekarang udah nggak bisa sih, karena baterai udah benar-benar habis untuk berjalan ya, untuk full EV-nya. Jadi dia akan menyalakan mesin bensinnya untuk mengecharge baterainya. Klaimnya sih full EV-nya itu dia mencapai 100 km ya untuk mode EV saja. Nah, nanti kita akan tes juga lah itu, beneran 100 km apa enggak. Oke, sekarang kita lihat menu-menunya, masih banyak juga. Mobil Tiongkok emang kayak gitu ya. Banyak menu di teman-temannya, tapi nggak terlalu banyak gimmick sih di mobil ini. Kemudian karena dia dilengkapi dengan sistem audio flyme sound ya, which is dia advance dan premium gitu ya. Jadi dia bisa diatur ini surround soundnya. Nih sound field mode-nya mau surround sound, mau whole vehicle, mau driver, rear seat aja atau custom. Nih kalau custom bisa diatur ya. Suara itu stagingnya mau di mana itu bisa diatur di sini. Tapi yang paling biasa sih harusnya surround sound seperti ini ya. Kemudian headrest sound. Nah, headrest sound itu bisa diatur juga. Jadi kan dia dilengkapi dengan speaker di headrest ya. Mau share mode, mau driver centric, atau private mode. Jadi misalkan Anda ingin mendengarkan lagu sendiri gitu ya. Misalkan lagunya banyak penumpang nggak suka gitu. Nah, Anda tinggal setelah private mode. Nah, ini jadinya speaker tuh nyala aja ada di sini. Yang lain nggak ada suaranya gitu. Ini gimmick-gimmick yang cukup menarik sebenarnya. Kemudian intelligent headrest mode. Automatically switch to driver centric when there is a passenger detected in the front seat. Nah, jadi kalau misalkan ada penumpang di sini, kalau misalkan dinyalain ini, nah dia akan mati, di sini nggak akan nyala. Kemudian equalizer standar lain bisa diatur bassnya, mid-range-nya, dan juga treble-nya. Nah, apalagi bisa diatur vehicle control, HUD nggak usah dibahas karena nggak dapet kalau di mobil customer.
Steering wheel button customization, nah ini favorite button di sini bisa diatur mau up jadi apa aja. Tuh bisa tinggal sama kamera, bisa buka bagasi dan juga switch media source. Fold exterior mirror. Oh, dia untuk melipat spionnya hanya ada di sini. Oh enggak ding, ini fold exterior mirror when vehicle lock bisa diatur di sini. Driver seat easy access. Nih, jadi kalau misalnya ini diaktifkan, ketika dibuka pintunya tuh seperti ini, dia akan mundur. Easy access lah bahasa sederhananya. Vehicle search mode, jadi bisa diatur untuk ketika mencari mobil ini tuh bisa klakson atau lampunya saja, klakson saja atau lampu saja. Terang opening head ini bisa diatur juga mau 60% sampai 100%, power charging dan power off ada di sini juga ya. Driving mode. Nah, regenerative braking-nya ada 4 totalnya, ada automatic, ada weak yang paling lemah, medium dan juga yang paling kuat strong ada di sini. Seperti ini. Kemudian brake pedalnya mau bisa diatur juga, bisa comfort, bisa sport. EPB, nah EPB dia nggak ada tombol atau tuas atau manual gitu ya, ada di bagian sistem entertainment. Lights, nah external lights-nya bisa diatur juga mau auto, dan dia nggak ada tuas juga, mengaturnya semua ada di bagian sistem entertainment yang untuk lampu, fog light, reading lights bisa di sini juga. Ambient light, nah ambient light-nya bisa diatur, ini banyak banget pilihan ambient light-nya, ini 64 warna mungkin ya, sama seperti di Mercedes-Benz dulu tuh, awal banget. Bisa diatur juga dengan mengikuti pengaturan driving mode yang untuk ambient light-nya. Bisa juga mengikuti irama dari lagu ya. Itu ada di bagian sini nih, linking to drive mode. Nah, tuh. Bisa diatur semuanya. Driver assist dia dilengkapi dengan ada sampai dengan adaptive cruise control ya. Ada intelligent cruise control, adaptive cruise control. Kalau intelligent cruise control itu sudah dipadukan dengan lane keeping assist, ada precaution assist, dan masih banyak lagi. Blind spot monitor juga ada. Voice, nah ini ada voice command juga di mobil ini. Display bisa diatur, brightness-nya, instrumennya bisa diatur juga nih. Brightness tuh, button backlight brightness bisa diatur. Dan untuk display mode juga bisa diatur, bisa mau dark mode atau light mode. Light mode seperti ini putih semuanya, kalau dark mode akan yang seperti hitam. Nah, tapi lebih baik di auto aja sih. Jadi dia akan otomatis berubah, bisa diatur nih, jam 7 pagi dia berubah jadi light mode, jam 6 malam atau 18 dia bisa berubah menjadi gelap otomatis. Ini sound tadi udah. Oke. Ini OS-nya Fly Me Auto bisa di up to date. Baik, lagi kita ke menunya. Energy tadi udah, Bluetooth udah, race mode. Apa itu race mode? Oh, nggak bisa, baterai nggak ada. Jadi ini kayaknya nanti kita akan jelaskan di impresi aja deh, karena baterainya range 0 ini. Coba camping mode bisa nggak? Camping mode nggak bisa juga. Themes untuk mengatur tema dari sistem entertainment-nya, map, tapi kalau map rasanya masih lebih intuitif sih Apple CarPlay. Oke, udah puas membahas sistem entertainment yang besar ini. Ada apa lagi? Nah, di sini di bagian bawahnya ada sistem penyimpanan yang besar, ada USB Type-C, Type A, dan ada soket 12 volt. Ini ada cup holder 2 buah di bagian sini, tapi nggak terlalu besar. Kalau untuk simpan cup holder kayak gini, nggak bisa nyangkut. Tapi bisa nyimpan kartu. Nih, kartu bisa di bagian sini. Ya, tumbler kecil lah bisa di bagian sini. Ada wire charging, di sini juga bisa tempat menyimpan handphone. Jadi mau nge-charge di bagian sini, mau nyimpan aja ada di bagian sini. Center console-nya cukup besar. Setir dia flat top dan flat bottom seperti ini ya. Tuh. Kayak Peugeot pertama kali kayak gini. Dan untuk tuas transmisinya ada di bagian sini, bukan di bagian tengah. Bagian kiri ini untuk sen, untuk wiper diputar. Dan pengaturannya, coba kita lihat pengaturan setirnya ada apa aja. Bisa tilt dan teleskopik. Dan untuk pengaturan jok ini bisa diatur electrical ya, untuk naik turunnya, untuk sandarannya, tapi memang dia tidak ada ini lumbar supportnya ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada lumbar support karena ini nggak cukup sih. Ini ergonomis, masih dalam tahapan ergonomis, enak, pas gitu. Kemudian bagian kanan nggak ada tombol, ya ini hampir buttonless sih sebenarnya mobilnya, karena banyak banget pengaturan yang ada di bagian sistem entertainment-nya ya. Hampir buttonless. Mobil Tiongkok banget memang. Kemudian di bagian kanan, nah untungnya untuk pengaturan spion ini bisa
diatur secara manual seperti ini ya, bukan di sistem entertainment ya. Jadi ini cukup mudah. Tapi untuk melipat spionnya di mana ya? Kayaknya di sini mungkin. Coba kita cari dulu. Driving. Ada vehicle control, coba. Di mana untuk mengatur spionnya? Untuk melipatnya maksudnya. Oh, di sini tapi harus dua jari ditekan ya, L dan R. Agak tersembunyi, tapi kalau udah dapat mudah gitu ya, karena nggak seribet Hypertech HT yang harus mengubek-ubek sistem entertainment-nya gitu ya. Ini masih oke. Dan untuk di setir dia ada berbagai tombol, ini untuk mengatur ini pilihan display dari MID-nya, ada voice recognition, kemudian bagian kiri ini ada shortcut untuk ADAS-nya, dan ini ada shortcut juga, ini tombol favorit ya, yang bisa ada atur di bagian sini. Kemudian nih spion tengahnya dia modelnya frameless ini ya. Ini mobil modern banget. Oke, semuanya udah kita bahas rasanya ya. Oke, kita jalankan aja mobil ini untuk mengetahui seperti apa rasa dari Geely Starray EMI ini. Kemudian kita akan mengetahui secara matematika, secara hitung-hitungan range actualnya berapa. Oke, let's go. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Nah, sekarang Anda bisa mengisi daya mobil listrik Anda dengan harga terjangkau di Shell Recharge, yaitu Rp2.166 per kWh dan Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Silahkan kunjungi shell.co.id/shellrecharge untuk informasi lebih lanjut. Nah, untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Ini yang kami rasakan ketika menjalankan Geely Starray EMI. Oke, impresi pertama dari mengendarai mobil ini ya. Yang pertama itu visibilitasnya luar biasa. Luar biasa dalam artian ini enak sih. Benar-benar kita duduk commanding, SUV banget. Itu pertama. Yang kedua adalah visibilitasnya dari dashboardnya rendah, kemudian pilarannya kecil, nice. Dan dia masih juga dilengkapi dengan kamera 360. Jadi rasanya tuh visibilitas di mobil ini sangat luar biasa gitu ya. Ditambah juga posisi duduk yang cukup ergonomis, ya ini so far baik banget. Salah satu hal yang menonjol pada mobil ini adalah soal kekedapan kabinnya. Kekedapan kabin juga kami rasa ini cukup outstanding ya untuk sebuah mobil 500 jutaan. Padahal dia tidak dilengkapi dengan kaca double glass. Ya kaca tebel sih. Terus juga pintunya cukup tebel materialnya. Jadi soal kekedapan kabinnya luar biasa. Road noise sih ya oke lah. Tapi juga dia ditambah dengan, dia kan pakai hybrid ya. Jadi mesin itu jarang sekali beroperasi. Jadi rasanya kayak mobil listrik aja gitu. Apalagi ya dengan kecepatan rendah seperti ini 30 km per jam. Padahal ini baterainya 0 loh. Dia nggak saya charge. Baterainya 0 km masih ada 20%-an lah. Tuh. Kayak mobil listrik jadi. Wah, nice. Terasa positif dari berbagai hal tentang mengendarai mobil ini, namun menurut kami ada main issue, yakni soal karakter suspensinya. Suspensi, ya memang gini ya. Saya sudah mereview banyak sekali model asal Tiongkok memang ya.
suspensi tuh gimana ya? Sehebat-hebatnya mobil Tiongkok menciptakan mobil gitu ya, tapi suspensi itu ya, aduh, kalau Anda ngerti tuh, Anda mungkin pernah bawa mobil Eropa, bawa mobil Jepang gitu ya. Ya memang mobil Jepang tidak semua enak, cuman mobil Tiongkok tuh belum ada yang se-firm mobil Jepang menurut saya ya. Seperti di Geely Starray ini, dan dia karakternya sangat mirip dengan Geely EX5, dimana dia nyaman, tapi terlalu nyaman, jadi dia agak lemah gitu suspensi belakangnya. Kalau di jalan pelan, di jalan biasa gitu ya, itu nggak terlalu jadi masalah sih sebenarnya. Tapi ketika kecepatan tinggi seperti ini nih, ini saya 80 km per jam lah, di jalan yang cukup lebar, apalagi di tol ya, itu berasa banget. Dia ayunan belakangnya tuh, rebound tuh sampai berkali-kali nih. Ini ada gundukan sedikit, wah tuh, 2,5 kali rebound. Iya, entah kenapa ya. Padahal sebenarnya kalau soal nyaman sih nyaman-nyaman aja, cuman terlalu nyaman gitu loh. Dan karakternya kalau Anda pernah coba EX5 itu mirip banget kayak gini. Bener-bener ya agak terlalu empuk gitu ya. Ya itulah mobil asal Tiongkok. Belum ada yang perfect dalam menciptakan suspensi, kecuali mereka mainnya itu di electromagnetic atau di suspension. Itu mungkin next level lah. Itu baru mereka bisa benar-benar perfect gitu untuk suspensi. Kendati demikian, teknologi plug-in hybrid pada mobil ini terbilang dewasa. Nah, tapi soal plug-in hybridnya ini top sih mobil ini. Top dalam artian tuh ya, yang pertama dia bisa DC fast charging. Emang range-nya tuh luar biasa di situ sih. Gak cuman AC fast charging yang biasanya di mobil Jepang, di mobil Cina semuanya DC fast charging untuk PHEV yang ada di Indonesia. Jadi ngecasnya tuh bisa cepat. Nah, kemarin saya sudah mengetes dari 20% baterainya ke 100%. Itu tuntas dalam waktu sekitar 40 menitan. Nah, memang untuk daya tangkapannya itu mencapai 40 kW maksimalnya ya. Tapi dia ketika masuk ke 80% itu turunnya lumayan gitu, sampai ke 20 kW. Bahkan di 95% itu dia turun sampai di bawah 5 kW. Jadi ya itu untuk safety baterainya sendiri ya, biar bisa long last mungkin untuk umurnya ya. Tapi nggak masalah, tetap at least dia punya pilihan DC fast charging, tidak hanya AC fast charging yang mana biasanya hanya dimiliki oleh mobil Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti ini nih, ketika dia range baterainya udah 0 km ya, tapi dia masih menyimpan daya baterai itu sekitar 15-20%. Nah, enaknya adalah mobil itu masih terasa EV gitu loh. Jadi dalam artian sampai speed kurang lebih 50-60 km per jam itu masih motor listrik saja yang bekerja, kecuali Anda bejek pedal gas penuh ya, itu dia akan mesin bensinnya menyala gitu. Jadi beda sama kayak di waktu itu saya tes di CX-80 ataupun di Lexus gitu ya, Lexus RX 450h yang plug-in hybrid. Kalau di situ, kalau baterai 0, dia benar-benar jadi mobil hybrid, which is dia kinerja mesin bensinnya akan lebih banyak dibandingkan di Geely Starray EMI ini. Ini tuh masih listrik loh, ini 60 km per jam loh, ini luar biasa nih. Kemudian yang ketiga, nah sebenarnya saya jujur juga kurang ngeh gitu, karena ketika mesin bensinnya menyala itu nggak ada raungan mesin yang gimana banget. Switching ke mesin bensin itu halus banget di mobil ini. Itu menurut saya outstanding. Jadi ya saya tadi ngomong ya, itu EV terus, padahal saya nggak denger juga itu mesin bensin nyala apa enggak. Enggak, tapi ini mesin bensin lagi nggak nyala. Nah, ketika mesin bensinnya nyala, itu benar-benar halus sekali suara mesin bensinnya, hampir tidak terdengar ke dalam kabinnya, kecuali di gaspol ya, langsung meraung dia mesinnya. Klaim pabrikan mengatakan Starray dapat berjalan begitu jauh. Lantas, benarkah demikian? Geely mengklaim bahwa mobil ini bisa berjalan sejauh 1000 km lebih. Apakah itu benar? Nah, langsung saja kita pembuktiannya ya, sudah kami buktikan, tapi memang tidak kami pakai sampai habis bensin dan listriknya benar-benar sampai mati gitu, enggak. Kami pakai hitung-hitungan aja, matematika, karena semua ada matematikanya. Nah, untuk berjalan ini kita tes yang rute dalam kota aja ya, 22 km per jam, which is yang sebenarnya paling relate gitu dengan keadaan di sehari-hari gitu ya, di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia yang macet itu 22 km per jam. Itu konsumsi bahan bakarnya ketika menggunakan mode hybrid itu termasuk yang irit, karena dia berhasil mencatatkan angka 19,2 km per liter. Nice.
Nah, langsung saja kita kalikan dengan kapasitas tangki bahan bakarnya yang mencapai 51 liter. Dan hasilnya adalah 979,2 kilometer. Berarti dia bisa menempuh kurang lebih segitu ya berdasarkan metode pengetesan kami. Nah, kami juga mengetes mode EV-nya saja, mode penggerak motor listrik saja. Itu menurut Geely itu dia bisa menjelajah sejauh 100 km dalam sekali pengisian daya penuh. Nah, kami sudah mengetes, hasilnya ternyata underclaim karena kami mengetes itu di 103,7 km dia baru habis listriknya. Nggak habis juga sebenarnya, dia menyimpan untuk sisa tenaga hybridnya, jadi 100 ke 20% ya, 103,7 km. Nah, kita tambahkan saja si 979,2 tambah 103,7 dan hasilnya adalah 1082,9 km. Kurang lebih segitu. Berdasarkan pengetesan kami, mobil ini bisa berjalan di atas 1000 km. Bahkan mungkin kalau misalkan Anda menggunakannya lebih gimana ya, di average speednya di 30-40 km, itu mungkin bisa di 1100 km atau 1200 km mungkin ya, bisa lebih dari itu. Karena pastinya konsumsi bahan bakarnya akan di atas 20 km per liter. Jadi klaim Geely tidak salah menurut kami. Kemudian, performanya juga terbilang fantastis. Selain konsumsi bahan bakar yang baik, daya jelajah yang jauh, range jauh, ternyata Starik EMI ini juga menyimpan keunggulan di performanya ya. Karena kami sudah mengetes 0 sampai 100 km per jam, mobil ini tuntas dalam waktu 7,7 detik, yang artinya untuk sebuah SUV berukuran 4,7 meter panjangnya, itu rasanya performa yang menjanjikan gitu ya. Di bawah 8 detik, luar biasa. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah AC-nya. Jadi AC-nya itu dia kalau di menunya itu dia seperti menu AC yang dual zone. Tuh. Tapi nggak bisa dual zone di mobil ini. Tuh. Kalau kita setel di kiri mau di kanan, biasanya kan kalau yang dual zone tuh di kiri kita set misalkan 20 ya. Yang kanan nggak ngikut, tetap di 18 gitu ya. Ini tetap ngikut dan nggak ada setelan sync atau apanya gitu ya. Tuh. Jadi ini rasanya AC single zone yang dibikin seolah-olah dia dual zone, jadi agak membingungkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah USB-nya. USB-nya tuh sebenarnya lengkap, ada Type C, ada Type A, tapi untuk mengkoneksikan Apple CarPlay itu dia Android Auto maksud saya dan Apple CarPlay ya, itu dia masih menggunakan yang Type A-nya bukan Type C-nya. Dimana sekarang banyak handphone modern, smartphone modern itu mengandalkannya USB Type C. Ya nggak apa-apa sih, bukan kelemahan, tapi ya rasanya Anda harus sedia adaptor lagi gitu untuk mengkoneksikan si Apple CarPlay atau smartphone Anda gitu ya. Dan yang ketiga adalah, ini kebiasaan banget memang di mobil asal Tiongkok dan apalagi yang hybrid ataupun listrik gitu ya, yaitu soal feel remnya. Hampa gitu loh. Hampa dalam artian untuk pertama kali kalau misalnya nyetir mobil itu agak dapat feel agak susah gitu ya. Direm dikit nggak ngerem, direm dalam dikit kebanyakan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Yang keempat adalah setirnya. Setirnya sih benernya keren, flat bottom dan flat top seperti ini ya. Cuman kalau ketika Anda misalkan bermanuver muter balik gitu ya dengan mobil ini tuh, itu rasanya tuh agak weird gitu loh untuk pegangan setir, entah kenapa ya. Rasanya tuh bukan weird sih, tapi menurut kami setir kayak gini tuh kurang cocok digunakan di SUV sebesar ini gitu. Mestinya dibuat lebih ya mungkin nggak flat top kali ya, agak aneh aja gitu sih. Mungkin butuh pembiasaan, tapi saya udah bawa mobil ini 5 hari nggak biasa-biasa gitu. Kemudian terakhir ada sistem ADAS ya. ADAS sebenarnya canggih ya, udah macam-macam lah, sampai lane keeping assist, blind spot monitoring, sampai adaptive cruise control. Dan lane keeping assist-nya pun dia bisa mengikuti jalan tuh sampai yang patah banget gitu ya. Tapi ada satu kelemahannya adalah ketika Anda baru men-start mobil ini, baru menyalakan, itu settingan ADAS-nya balik ke default. Jadi misalkan Anda mematikan lane keeping assist gitu ya, atau lane departure warning, itu ketika Anda menyalakan lagi, itu Anda kalau nggak suka pakai lane departure warning, itu Anda harus matiin lagi gitu. Jadi berulang-ulang, dan matikannya tuh nggak terlalu gampang gitu, karena harus berkutat dengan layar sistem entertainment-nya. Mungkin bisa di remap kali ya, kalau misalkan Anda membeli mobil ini terus bawa ke dealer gitu ya, minta dimatiin, itu mungkin bisa.
Jadi defaultnya kayak gitu ya. Jadi ketika mobilnya nyala pertama kali itu semua ADAS-nya aktif. Nah kalau Anda nggak suka beberapa fitur ADAS, Anda harus matiin sendiri. Ya seperti itu. Dan inilah kesimpulan kami terhadap Geely Starry EMI. Oke, sebagai kesimpulan, jadi memang saat ini ya mobil asal Tiongkok tidak hanya bermain di mobil listrik, tapi kini juga merambah ke plug-in hybrid ya. Nggak hanya hybrid, plug-in hybrid juga sekarang banyak juga pemainnya. Di kelas ini ada 3 sekarang ya. Ada Starry, ada Jayco J8, ada Jayco J7 maksud saya, dan juga ada Chery 38 CSH. Secara harga memang ini sangat head to head dengan Jayco J7 ya, yang harganya seginian juga, di bawah 500 juta rupiah. Dan secara overall mobil ini benar-benar sesuai ekspektasi ya, soal range, soal teknologi plug-in hybridnya, soal daya pengisian dayanya, kemudian fitur-fiturnya itu benar-benar expected banget, sesuai dengan klaim mereka. Semuanya range-nya nyampe, kemudian konsumsi bahan bakar juga benar, terus juga performanya juga menjanjikan, fitur radar lengkap, sistem entertainment besar, ada atap panoramik, duduk di dalamnya nyaman ya. Ini you name it, semuanya oke. Tapi nah, kalau Anda membanding-bandingkan gitu ya, misalkan ini atau J7 atau Chery 38 CSH. Nah, kalau Anda ingin yang dimensi paling besar, go ahead ke Chery 38 CSH karena dia lebih luas. Plug-in hybridnya ya sama lah kurang lebih. Tapi kalau berbicara masalah suspensi, nah Anda ingin yang empuk banget atau yang kaku gitu ya. Nah, kalau si Geely ini dia empuk banget. Jadi kalau Anda pengen yang nyaman banget suspensi, ya pilih Geely Starry EMI. Nyaman banget tapi ya, ini menurut kami terlalu nyaman. Kalau pengen yang kaku, nah Anda bisa go ahead ke Jayco J7. Tapi overall mobil ini mantap lah, kurang lebih. Dia saat ini salah satu pemegang tahta PHEV termurah di Indonesia saat video ini dibuat. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Geely Starry EMI. Klik like jangan lupa video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.